Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha lil ummati wa jahada fi sabilillahi hatta ataahu al-yaqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa ala alihi al-akhyar wa atba'ihi al-abrar wa azwajihi al-athhar. Wa ba'd, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ikhwatal hudur, hadirin sekalian, beberapa waktu yang lalu ada berita-berita yang sangat mengejutkan dan mengguncang dunia baik di Indonesia maupun di luar negeri, yang antara lain adalah tragedi bunuh diri satu keluarga. Hadirin sekalian, kejadian ini terjadi di Jakarta Utara di tahun ini 2024. Kejadian yang mirip, hadirin sekalian, terjadi juga di dunia Islam yang lain, yaitu di negara Turki. Ada satu keluarga yang merupakan keluarga pengungsi dari Syria. Mereka pindah ke Turki dan kemudian kasusnya kurang lebih mirip. Sang bapak membunuh anak dan istrinya dan kemudian melakukan bunuh diri. Yang membuat dunia goncang, hadirin sekalian, kejadian itu kemudian diposting oleh sang bapak di media sosial beberapa saat sebelum dia mengakhiri hidupnya. Hal ini, hadirin sekalian, membuat kita bertanya-tanya, apa yang membuat seorang yang beriman, dan kita tahu bahwa sang ayah tersebut adalah seorang muslim, bagaimana mungkin dia mengakhiri nyawanya sedemikian rupa? Bahkan sebelum melakukan bunuh diri, dia sempat membunuh anak dan istrinya. Hadirin sekalian, hal yang perlu sama-sama kita ingat kembali dan kita tekankan adalah bahwa bunuh diri dalam Islam hukumnya haram dan balasannya adalah neraka jahanam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat An-Nisa, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan jangan kalian membunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Tuhan kalian sayang kepada kalian. Wa man yaf'al dzalika 'udwanan wa zulma fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Barang siapa melakukannya dengan kezaliman, maka kami akan memasukkannya ke dalam neraka, dan hal itu mudah bagi kami. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima.
Dan barang siapa menghabisi nyawa seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam, dan Allah murka kepadanya dan dia kekal di dalam neraka jahanam. Namun hadirin sekalian, ada kalanya manusia meskipun dia beriman, ternyata terkadang iman tersebut lemah, sehingga ketika mendapatkan masalah, bukannya dia beralih dan kemudian mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, namun sebagian beralih kepada setan, mendengar bisikan setan, yang barangkali setan membisikkan bahwa semua masalahnya akan selesai setelah dia menghabisi nyawanya. Namun hadirin sekalian, sebagai orang yang beriman, kita harus sama-sama meyakini bahwa kematian setelah bunuh diri, hadirin sekalian, tidak akan menyelesaikan masalah. Justru dia akan pindah dari masalah yang sementara, yang sebenarnya kecil di dunia, beralih ke masalah yang lebih besar dan lebih mengancam dirinya, yaitu azab jahanam yang akan kekal menyiksa dirinya. Lalu hadirin sekalian, apa sebenarnya harus kita lakukan menghadapi cobaan hidup yang terkadang sulit? Dalam sosial medianya, sang bapak yang melakukan tindakan tersebut mengatakan bahwa dia sudah bekerja siang dan malam, dari pagi sampai malam dia bekerja untuk keluarganya, namun kehidupannya masih sulit, kehidupannya masih susah, masih miskin dan lain sebagainya. Maka akhirnya dia memutuskan mengakhiri nyawa keluarganya dan juga nyawanya sendiri. Hadirin sekalian, dalam Al-Quran kita melihat banyak sekali contoh bagaimana para nabi, orang-orang soleh diuji dengan berbagai cobaan. Ada Nabi Ayub yang sebelumnya seorang yang kaya, hartanya banyak, keturunannya banyak, satu demi satu dicabut oleh Allah, hartanya hilang, kemudian anak-anaknya wafat, kemudian tubuhnya dijangkit penyakit yang menular, sampai kemudian istrinya pun meninggalkan dirinya. Namun hadirin sekalian, dalam keadaan sulit tersebut Nabi Ayub tetap bersabar hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah beliau, dan kemudian satu demi satu cobaan tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga melihat dalam Al-Quran bagaimana Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan paus, berada dalam perut ikan paus sekian lama, di tengah malam, bahkan di dalam kedalaman lautan, kegelapan yang diselimuti dengan kegelapan, kegelapan yang berlapis kegelapan. Dan di sana Nabi Yunus tidak bunuh diri, beliau tidak putus asa atas rahmat Allah. Beliau pun mengucapkan doanya, la ilaha illa anta subhana inni kuntu minaz zalimin. Hadirin sekalian, Nabi Muhammad beliau bersabda bahwa doa saudaranya, doa akhi Zannun, doa Nabi Yunus tersebut, kata Nabi Muhammad, barang siapa berdoa dengan doa itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjawab doa kita. La ilaha illa anta subhana inni kuntu minaz zalimin. Kita juga saksikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji dengan berbagai macam ujian. Mulai dari diboikot 3 tahun, hadirin sekalian, tidak boleh jual beli, tidak boleh menikah antara Bani Hashim dengan kelompok yang lain, tidak ada makanan masuk ke wilayah Bani Hashim. Sampai dalam beberapa kitab sirah disebutkan para sahabat saking tidak ada makanannya, hadirin sekalian, katak pun terpaksa dimakan, daun-daun tumbuhan terpaksa dimakan, cicak dan lain sebagainya terpaksa dimakan, hadirin sekalian. Sedemikian sulitnya 3 tahun diboikot Nabi Muhammad dan para sahabat. Namun beliau tetap bersabar. Beliau diuji, diusir dari kampungnya, beliau diperangi, difitnah dan lain sebagainya, dan bahkan dikejar-kejar untuk dibunuh. Namun beliau tetap bersabar, dan di dalam gua beliau menasihati sahabatnya Abu Bakar sambil berkata, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka hadirin sekalian, sebagian ulama menafsirkan bahwa kesedihan sesungguhnya datang dari setan. Innaman najwa minasyaiton liyahzunal ladzina amanu. Sesungguhnya bisikan-bisikan
kesedihan itu adalah dari setan agar orang-orang mukmin merasa sedih, hadirin sekalian. Maka ketika kita merasa sedih, sebaiknya kita harus ingat bahwa semua yang kita rasakan ujian ini pada intinya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menyangka itu adalah contoh dari para nabi, itu orang-orang soleh, kita manusia biasa apa mampu seperti itu? Maka hadirin sekalian, sungguh di zaman kita pun masih ada orang-orang soleh yang kesabarannya mungkin mirip dengan para nabi dan rasul. Dalam sebuah khutbah, Syekh Abdurrahman Al-Mutawakkil menceritakan tentang seorang dokter. Dokter ini, hadirin sekalian, dia punya pasien sakit kanker, sudah stadium tinggi yang sudah menyebar penyakit kankernya ke seluruh tubuhnya. Namun hadirin sekalian, setiap ada pengunjung, ada yang membesuk, dia selalu mengatakan, saksikanlah aku ridho dengan penyakit ini, saksikanlah aku ikhlas dengan penyakit ini. Maka hadirin sekalian, setiap dokter dan suster yang masuk ke kamarnya selalu merasakan ketenangan, kedamaian, meskipun telah divonis bahwa orang tersebut hanya akan hidup selama 2 minggu saja. Tapi setiap dokter dan suster berebut ingin melayani pasien tersebut. Dan dokter yang sama, hadirin sekalian, mendapati pasien yang lain terkena kanker juga di bagian lambung, dan yang dia lakukan setiap harinya menghina Tuhannya, menghina nabinya, menghina Al-Quran, dan lain sebagainya. Dan setiap orang yang memasuki ruangannya merasa takut, merasa tidak tenang, dan lain sebagainya. Kita juga melihat para pengungsi, hadirin sekalian, dalam sebuah video yang dipublikasikan oleh Al Jazeera, seorang bapak-bapak tua, kakinya sudah pincang, hadirin sekalian, rumahnya sudah hancur, bisa jadi hartanya sudah habis semuanya, bisa jadi dia tidak punya lagi mata pencaharian. Tapi ketika ditanya apa yang dia rasakan, dia hanya mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah. Di adegan yang lain, di dalam kamp-kamp pengungsi, ketika mereka ditanya bagaimana kondisi, ada yang mengatakan yang penting Allah ridho, kita di dunia ini hanya mampir sebentar. Demikian hadirin sekalian, contoh-contoh kesabaran orang-orang yang dengan ikhlas menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita ingat, tentu saja di dunia ini kita semua berada dalam dunia ujian. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala firmankan, am hasibtum an tutraku ahasiban nasu ayatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan ketika mereka mengatakan kami beriman, lalu mereka tidak diuji? Maka hadirin sekalian, ujian adalah bagian dari kehidupan kita orang-orang beriman. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala firmankan, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apa kalian menyangka kalian akan masuk surga sedangkan kalian belum diuji dengan ujian yang ditimpakan kepada orang-orang sebelum kalian? Mereka terkena bahaya, kesedihan, kesulitan, sampai mereka mengatakan kapan pertolongan Allah datang? Mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Dan surat di ayat yang lain, hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, dengan kekurangan uang, kekurangan harta, kekurangan makanan, kekurangan jiwa, korban jiwa. Dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar.
alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang ketika terkena musibah, qalu, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin sekalian, ada yang mengatakan, seorang alim dalam khutbahnya mengatakan, apakah mungkin kita yang seorang muslim ini masih beralih kepada setan, mendengar bisikan-bisikan setan? Bisa jadi hadirin sekalian, mungkin kita memang beriman, tapi ketika iman itu lemah, bisa jadi hal itu terjadi hadirin sekalian. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada kita solusi. Antara lain, kita harus kembali kepada Allah dengan bersabar dan berzikir, dan juga salat, dan kemudian membaca ayat-ayatnya yang di dalamnya terdapat obat dan juga nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Wahai orang-orang, wahai manusia, telah datang kepada kalian dari Tuhan kalian nasihat dan juga obat bagi apa yang ada di hati, dan juga petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang beriman. Hadirin sekalian, maka solusi yang tepat bagi kita saat menerima ujian antara lain, yang pertama, meyakini bahwa semua ini datang sebagai bagian dari cobaan Allah Subhanahu wa taala. Kita hadapi dengan kesabaran, kita hadapi dengan salat, dan kemudian kita perkuat iman kita dengan ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, bisa melaksanakan ibadah-ibadah kita, menghadapi cobaan-cobaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal hudur, hadirin sekalian, khotib ingin menutup khutbah ini dengan sebuah kisah nyata tentang seorang ulama yang dia dipenjara selama 7 tahun lamanya. Hadirin sekalian, ulama ini dipenjara di sebuah sel tanpa teman, dalam satu ruangan 1x1, yang di sana dia makan, di sana dia buang air besar, di sana dia tidur. Aromanya tentu saja membuat kita jika tinggal di sana tidak mampu bernafas. Yang sebagian mengatakan 7 tahun tinggal di sel tersebut bisa membuat seseorang menjadi gila dan hilang akal. Namun hadirin sekalian, apa yang terjadi pada syekh tersebut? 7 tahun beliau hidup dalam sel yang dikucilkan seperti itu, hadirin sekalian, tanpa teman, dalam kegelapan. Beliau mengatakan, saya tinggal 7 tahun dalam keadaan damai dan senang. Kenapa? Karena saya ditemani dengan ayat-ayat Al-Quran. Hadirin sekalian, sang syekh tersebut tidak mengatakan, ya Allah, kenapa saya ditaruh di sini? Saya sholat, saya zakat, saya haji, saya baca Quran. Tidak, hadirin sekalian, tetapi dia menikmati cobaan dari Allah tersebut dengan membaca ayat-ayatnya. Dan dengan izin Allah, beliau pun dikeluarkan dari sel tersebut. Demikian hadirin sekalian, ketika iman sudah kuat, maka cobaan yang berat pun terasa ringan dengan kebersamaan kita dengan ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اجعل إندونيسيا هذه بلدة آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم كن لهم يا رب العالمين اللهم احتم دماءهم واشفي جرحاهم وارحم موتاهم وتقبل شهداءهم وانصرهم على أعدائهم يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة محمد رسول الله سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة سووا واعتدلوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.